Selamat pagi dan salam SFD. Ibu ucapkan kepada anak ibu kelas 11 IPS. Apa kabarnya anakku? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, pastinya kalian bertanya-tanya, siapa ibu guru cantik di samping ibu ini? Izinkan ibu ini untuk memperkenalkan dirinya. Baik, selamat pagi untuk adik-adik kelas 11. Perkenalkan, nama saya Ifni Hefnyasya Burumunte. Saya merupakan mahasiswa PPL semester 7 dari Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Nah, ibu ini akan belajar bersama-sama dengan kita selama kurang lebih 2 bulan. Baik anakku, hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis dari bioma. Untuk lebih jelasnya, mari langsung simak video pembelajaran ini dengan semangat. Nah, jadi di pertemuan yang ke-6 ini kita hanya akan membahas jenis-jenis bioma, yaitu jenis bioma tundra, taiga atau hutan boreal, hutan gugur beriklim sedang, dan hutan selalu hijau subtropis. Jadi di pertemuan yang ke-6 ini kita hanya akan membahas 4 jenis bioma ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memiliki rasa cinta tanah air dengan perilaku dan perasaan yang saling menghargai dan mengagumi keberagaman flora dan fauna, serta dengan sikap peduli lingkungan selalu berupaya menjaga kelestarian dan keindahannya. Nah, jenis bioma yang pertama itu adalah bioma tundra. Nah, kalau di gambar ini kamu bisa melihat ciri-cirinya. Yang pertama adalah bioma tundra itu ditemukan di wilayah dengan ketinggian dan garis lintang tertinggi, yaitu di daerah kutub utara dan kutub selatan. Nah, tumbuhan atau flora yang terdapat di bioma tundra ini adalah terdiri dari lumut, rumput, bunga-bunga kecil, semak-semak rendah, dan tanpa pepohonan. Kalau minggu lalu kamu sudah belajar faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman atau tumbuhan, salah satunya pastinya itu adalah cahaya matahari. Kita ketahui bahwa di kutub utara atau di kutub selatan itu sangat sedikit menerima cahaya matahari. Makanya tumbuhan atau tanaman yang terdapat di situ itu termasuk tumbuhan dengan golongan yang pendek atau tumbuhan yang kecil. Nah, kita lanjutkan. Ciri selanjutnya adalah hewan yang hidup di tundra mempunyai bulu atau rambut yang tebal. Ini sudah pasti karena suhunya itu sangat dingin. Nah, contoh dari hewan itu adalah beruang kutub seperti ini. Kemudian ada kelinci kutub, singa laut, anjing laut, dan penguin. Nah, jadi kelima hewan ini atau fauna ini adalah hewan endemik atau hewan yang khas yang terdapat di tundra. Yang selanjutnya itu ada bioma taiga. Bioma taiga ini disebut juga dengan hutan boreal. Nah, di gambar ini kamu bisa melihat contoh dari hutan boreal. Nah, kita lihat langsunglah ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah terdiri dari beberapa jenis pohon konifera. Nah, pohon konifera ini merupakan pohon berdaun jarum. Mirip-mirip sama pohon natalmu di rumah. Nah, jadi atau mirip-mirip kayak pohon cemara. Nah, seperti di gambar ini. Dan juga terdapat pohon pinus. Nah, jadi di bioma taiga atau hutan boreal ini biasanya dicirikan dengan pohon yang seperti ini. Nah, jadi dia membentang di wilayah yang sangat luas. Nah, daerah taiga dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang sangat singkat. Jadi di wilayah ini lebih lama musim dingin dibanding dengan musim panas. Nah, untuk persebaran dari taiga ini terbentang di belahan bumi bagian utara. Ini dekat dengan wilayah kutub seperti di Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan Jepang bagian utara. Hewan yang terdapat di hutan boreal atau bioma taiga itu antara lain seperti rusa, ada beruang hutan. Nah, ini beda ya sama beruang yang di tundra. Kalau beruang yang di tundra tadi berwarna putih dan bulunya lebih tebal. Kalau ini beruangnya lebih berwarna kecoklatan. Dan terdapat juga ajak. Ajak itu sama dengan anjing hutan. Nah, bioma yang ketiga itu adalah hutan gugur beriklim sedang. Oke, ciri-ciri dari bioma ini yang pertama adalah ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan sedang. Yang kedua, jarak antar pohon tidak terlalu rapat. Nah, jadi
jarak antar pohonnya ini tidak serapat di hutan hujan tropis. Jadi mungkin jarak antar pohonnya itu sekitar 3-4 meter. Dan jumlah spesies atau jumlah jenis pohonnya itu hanya sekitar 10-20 spesies. Nah, pohon-pohonnya menggugurkan daun di musim gugur. Nah, namanya juga hutan gugur. Menggugurkan daun di musim gugur dan tetap tidak berdaun sepanjang musim dingin. Selama musim semi, daun baru bertunas. Nah, jadi Naku, di wilayah yang terdapat hutan gugur beriklim sedang ini, namanya juga beriklim sedang. Jadi iklim sedang itu dicirikan dengan 4 musim ya. Yang pertama itu adalah musim panas. Setelah musim panas, terjadilah musim gugur. Jadi di musim gugur itu, daun-daun pohon itu akan menggugurkan. Pohon-pohon akan menggugurkan daunnya. Dan setelah musim gugur terjadilah musim dingin. Dan ketika musim dingin, pohon itu tetap tidak berdaun. Dan setelah musim dingin, masuklah dia ke musim semi. Di musim semi ini daun mulai tumbuh lagi, mulai bertunas lagi. Dan setelah musim semi, masuklah dia lagi ke musim panas. Begitu seterusnya selama sekali dalam 3 bulan. Jadi keempat musim itu terjadi selama 1 tahun dan masing-masing musim itu terjadi selama 3 bulan. Nah, ciri yang selanjutnya itu adalah hutan gugur beriklim sedang ini terbentang atau tersebar di kawasan Eropa Barat, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Chile, dan Selandia Baru. Nah, di Indonesia terdapat juga hutan gugur ini, tapi hanya di beberapa bagian saja. Itu terdapat di Sulawesi, Maluku Utara, kemudian di Nusa Tenggara, dan Jawa Timur. Nah, sekarang mari kita lihat fauna atau hewan yang terdapat di hutan gugur beriklim sedang. Yang pertama itu adalah beruang. Ya, seperti ini gambarnya. Kemudian terdapat rusa, terdapat rakun seperti ini. Kemudian juga di situ terdapat tupai, rubah, fox atau fox, dan terdapat juga burung pelatuk. Dan bioma yang keempat itu adalah hutan selalu hijau subtropis. Oke, kalau hutan selalu hijau atau hutan hijau itu nanti ada 2. Yang pertama beriklim subtropis, yang kedua beriklim tropis. Nah, yang ini beriklim subtropis. Ciri-cirinya yang pertama adalah ditemukan di daerah beriklim subtropis, lembab, dengan musim dingin ringan dan curah hujan sepanjang tahun. Kemudian, pohonnya berdaun jarum dan berdaun lebar. Nah, ciri selanjutnya itu adalah jumlah spesies pohon di hutan ini lebih sedikit dibanding di hutan tropis atau di hutan hujan tropis. Nah, ini sama halnya seperti adeannya si hutan hujan tropis. Jadi jumlah pohonnya itu tidak terlalu banyak. Dan ya, tinggi pohonnya juga lebih rendah, lebih tinggi lah pohon yang terdapat di hutan hujan tropis. Dan daun-daun yang terdapat di hutan selalu hijau subtropis ini itu relatif lebih kecil dan lebih kasar. Karena daunnya relatif lebih kecil, maka kanopinya kurang padat. Apa itu kanopi? Kanopi itu adalah jarak antar daun. Nah, jadi kalau di hutan hujan tropis itu kan daunnya lebar-lebar. Jadi dia bisa membentuk kanopi atau seperti atap di atas. Makanya kalau hujan kamu bisa berteduh di bawah. Tapi beda sama hutan hujan subtropis ini. Kalau hutan hujan subtropis ini itu daunnya relatif lebih kecil sehingga kanopinya juga kurang padat. Nah, kemudian lapisan vegetasi di bawah kanopi cukup padat. Nah, itu nanti misalnya seperti terdapat tumbuhan pakis, terdapat bambu, semak-semak, dan rerumputan. Nah, selain itu, di hutan selalu hijau subtropis ini terdapat juga tumbuhan merambat. Contohnya seperti liana atau rotan, dan epifit itu misalnya seperti anggrek. Oke, sekarang kita akan melihat fauna atau hewan yang terdapat di hutan ini, yaitu terdapat keledai, ya seperti ini. Kemudian itu juga terdapat rusa, kelinci, ya tikus kayu, tupai, dan kadal. Baiklah Naku, demikian saja materi kita hari ini mengenai jenis-jenis bioma. Ibu harap kalian dapat memahaminya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan kumpul tepat waktu. Terima kasih dan salam SFD, semangat, fraternitas, bina.